Tama tersenyum, "Ayah, jangan bilang aku sudah tahu jalan antik belakang Alvin. Kalaupun aku tidak tahu, jika ayah bertanya, pasti Alvin yang belum kabur. Siapa lagi yang menjual salinan barang antik di Antique Street?" Ya, Chandra mengangguk, lalu memikirkan apa yang terjadi di Antique Street, dan mendesah, Alvin ini benar-benar semakin gelap. Hari ini dia keluar dari kios dan meletakkan sepotong kayu petir. Aku bertanya kepadanya berapa nilainya, dan dia membuka mulutnya dan muncul dengan angka 500 juta. Apakah orang miskin ini tidak gila? Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, "Oh, benar, kudengar Alvin berhenti mengerjakan barang antik beberapa waktu lalu, dan pergi jalan-jalan dengan Johan, dan sekarang dia tidak bisa bergaul dengan Johan. Dia dipaksa kembali untuk membeli dan menjual di lingkaran barang antik." Tama tersenyum dan berkata, Ayah tidak peduli apa yang dilakukan Alvin, sebatang kayu sambaran petir, dia bisa menjualnya sebanyak yang dia suka, dan tidak masalah jika harganya terlalu tinggi. Orang-orang membelinya. Berdasarkan pengalamanmu di industri barang antik selama bertahun-tahun, pernahkah kamu mendengar orang bodoh yang akan menghabiskan 500 juta untuk membeli sepotong kayu sambaran petir? Chandra mengangguk dengan bibir mengerucut, dan berkata sambil tersenyum, "Benar." Rika di samping bertanya, "Chandra, apakah kamu mulai menjual barang antik lagi sekarang?" Chandra menyipitkan mata ke arahnya, dan berkata dengan santai, "Aku bukan pedagang barang antik. Barang antik apa yang aku jual? Hanya saja aku memiliki mata yang tajam, dan hal itu dipertimbangkan dalam industri ini. Aku yang terbaik di antara mereka, jadi mereka kadang-kadang membiarkanku menangkap peluang, dan aku dapat mengambil lubang besar segera setelah aku bergerak." "Hanya kamu," Rika berkata dengan nada menghina, "begitu kamu bergerak, jangan menyodoknya, itu dianggap profil tinggi. Kamu bahkan tidak tahu kentut." Chandra memandangnya dengan jijik, lalu berkata kepada Tama, "Ngomong-ngomong, menantu yang baik, Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi kita akan mengadakan pameran kaligrafi dan lukisan kuno di Jakarta sebentar lagi. Di dalam juga sangat mendukung, dan pada saat itu, harus menghadap ke seluruh negeri dan membuat langkah besar. Bahkan mungkin CCTV akan diundang untuk melaporkan seluruh proses." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada gerakan sebesar itu? Jakarta kita tidak dianggap sebagai kampung halaman kaligrafi dan lukisan. Bukankah itu sedikit memaksa untuk melakukan gerakan sebesar itu? Chandra berkata, "Tidak masalah jika Jakarta bukan kampung halaman kaligrafi dan lukisan. Selama Jakarta dapat memamerkan karya kaligrafi dan lukisan yang mengagumkan, jadi kita sekarang mengumpulkan karya-karya terkenal dari kolektor di seluruh Jakarta. Langkah pertama adalah pembiayaan internal kita. Presiden kita dan wakil presiden lainnya memiliki banyak kaligrafi dan lukisan kuno di tangan mereka. Sebagai wakil presiden eksekutif, aku yang paling tidak layak. Meskipun aku orang kedua, aku tidak ada hubungannya. Dapatkah kau melihat apakah kau dapat menemukan hubungan untuk membantuku mengumpulkan beberapa? Jika tidak bisa, kamu bisa meminjam beberapa, dan ayah akan mengembalikannya kepadamu setelah pameran selesai." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, apakah kamu bertanya kepada Alvin tentang hal itu ketika kamu pergi ke Antique Street hari ini? Bukankah dia cukup berbakat, Alvin?" Chandra mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kamu tidak tahu, ibu anak itu benar-benar pencatut. Dia tidak tahu dari siapa dia belajar beberapa tahun yang lalu. Dia menggunakan kaligrafi dan lukisan palsu untuk membuat yang lama, dan dia juga menjualnya. Orang Jepang dan Korea yang datang untuk mengumpulkan barang antik akhirnya membuat masalah di kedutaan, dan aku meminta bantuannya. Jika dia juga menggodaku beberapa kali, aku pasti akan kehilangan muka di seluruh negeri." Tama belum pernah mendengar hal seperti itu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Alvin masih melakukan hal seperti ini?
Apa yang terjadi kemudian? Bagaimana ayah menghadapinya? Kepada beberapa orang asing, dia menjual sekumpulan barang perunggu palsu, menagih mereka sejumlah besar uang, dan membantu mereka membawanya ke luar negeri. Orang asing mengira mereka telah menemukan harta karun. Beberapa orang asing itu mengatakan menyerah adalah masalah besar, dan semua orang pergi ke penjara bersama. Beraninya orang Jepang dan Korea itu masuk penjara di Indonesia, dan pada akhirnya tidak akan ada apa-apanya. Berbicara tentang ini, Chandra tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan mendesah. Jika kamu membicarakan tentang Alvin ini, ada sesuatu yang baik tentang dia. Tama tersenyum dan berkata, "Ayah, kamu belum pernah melihat Alvin menjual Mona Lisa." "Pasti mengejutkan," tanya Chandra ingin tahu, "Alvin menjual Mona Lisa?" "Iya, dia menjualnya kepada orang asing." "Apakah ada hal seperti itu?" Chandra berkata dengan heran, "Otak orang asing itu ditendang keledai? Bukankah Mona Lisa tergantung di Louvre?" Tama melambaikan tangannya. Yang tergantung di Louvre adalah dari Da Vinci yang menyalinnya dari pelukis dinasti Yuan, Zhao Mengfu. "Apa?" Chandra bingung. "Menantu yang baik, di mana kamu terlibat? Bagaimana mungkin Zhao Mengfu ada hubungannya dengan Mona Lisa? Selain itu, dia dan Leonardo da Vinci tertinggal 200 tahun. Seharusnya ada beberapa." Alena di samping tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Sayang, jangan membodohi ayah." Tama tertawa dan berkata, "Ayah, aku tidak bercanda denganmu, ayo makan cepat." Chandra kembali sadar, dan berkata dengan kesal, "Menantu yang baik, tidak masalah jika kamu bercanda dengan ayah, tapi jangan lupa apa yang ayah katakan barusan." "Apakah ayah ingin kaligrafi dan lukisan?" Tama mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengaturnya." Chandra berpikir sejenak, dan berkata, "Presiden kita bilang dia akan mengeluarkan 5 set kaligrafi dan lukisan. Aku orang kedua, sedikit lebih rendah dari dia, mari kita lakukan 4 set." Tama mengangguk, "Oke, serahkan padaku." Pada saat yang sama, Universitas Jakarta. Mahasiswa baru Universitas Jakarta telah menyelesaikan proses pendaftaran, penempatan kelas, dan penugasan konselor. Sekolah mengeluarkan seragam pelatihan militer untuk semua siswa sore ini. Pelatihan militer selama 2 minggu secara resmi akan dimulai besok pagi. Sejak pelatihan militer dimulai, dikelola secara paramiliter. Baik Isyana maupun Claudia memilih tinggal di kampus. Kalau tidak, mereka harus bangun jam 6 setiap hari, dan mereka tidak akan bisa tiba tepat waktu untuk berangkat. Saat ini, keduanya sedang mengobrol di asrama sambil merapikan tempat tidur dan barang-barang pribadi mereka. Sejak anggota keluarganya dibunuh, Claudia menjadi sangat berhati-hati terhadap orang lain dan biasanya tidak suka berkomunikasi dengan orang lain. Ketika dia berada di Kanada, hanya 2 orang yang dia percayai adalah Bibi Ratih dan Fanny. Namun, dia yang biasanya pendiam, entah mengapa memiliki banyak topik yang sama dengan Isyana. Tidak peduli apa yang mereka berdua bicarakan, penampilan percakapan Isyana dapat membuatnya merasa terlambat bertemu. Dari sudut pandang Claudia, Isyana tidak hanya cantik dan memiliki temperamen yang sangat baik, tetapi yang lebih penting, Claudia menemukan bahwa Isyana juga seorang gadis yang sangat konotatif dan terpelajar. Sungguh menakjubkan, bahkan setiap gerakan dalam kehidupan sehari-hari elegan dan sopan. Jadi Claudia, jauh di lubuk hatinya, mengagumi Isyana dan bahkan tanpa sadar menganggapnya sebagai panutan di hatinya. Isyana juga sangat bersahabat dengan Claudia. Di sekolah, di asrama, dan di depan Claudia, dia sudah seperti kakak perempuan. Claudia sangat perhatian padanya. Tentu saja ada niat Isyana untuk lebih dekat dengan Claudia. Namun selain itu, dia juga merasa karakter Claudia sangat cocok dengan temperamennya.
Meskipun Isyana ingin tahu lebih banyak tentang Tama dari Claudia, dia tidak pernah berani menyebutkannya dalam obrolan yang sebenarnya dengannya. Meskipun dia juga menantikan kesempatan untuk bertemu Tama lagi, di sisi lain, dia juga sedikit khawatir, takut Tama tidak akan mempercayainya, dan akan menggunakan energi spiritual untuk mengujinya saat mereka bertemu lagi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.